Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Saudara, dalam rangka pemerataan belajar ke seluruh pelosok negeri dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dilakukan program perubahan mindset. Sistem belajar lebih berpihak kepada siswa melalui program Merdeka Belajar. Dan untuk itu kami telah terhubung dengan tokoh sekolah penggerak Sumsel, Ibu Ria Wilastri. Selamat petang, Bu Ria. Baik, selamat petang Ibu Ria, Pak bisa mendengar suara kami di studio? Halo. Halo, Bu Ria. Bagaimana perubahan mindset belajar seperti apa yang dilakukan oleh sekolah penggerak ini juga, Bu Ria? Oh ya, mohon maaf Mbak, ini saya lagi di Expo, kebetulan lagi ada acara peringatan puncak Hari Guru. Ya kebetulan saya diundang untuk sebagai perwakilan Kepala Sekolah Penggerak seluruh Indonesia. Alhamdulillah, tadi habis berbincang-bincang dengan Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Perubahan mindset yang diharapkan dari sekolah penggerak ini, jadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian anak-anak pembelajarannya berpusat kepada peserta didik, dan anak-anak kebanyakan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan proyek. Jadi untuk program sekolah penggerak ini fokusnya dilaksanakan di peserta didik kelas 10. Jadi untuk pembelajaran peserta didik kelas 10, anak-anak pembelajarannya secara diferensial, artinya kita harus melakukan pemetaan kepada peserta didik, dan dari pemetaan itu kita mengetahui fase-fase yang ada di peserta didik. Nah, dari fase-fase yang itulah maka kita dapat melihat kemampuan peserta didik itu seperti apa. Nah, dengan kita memahami kemampuan peserta didik itu, kita dapat melayani dengan maksimal peserta didik yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian konsep pembelajaran yang diajarkan di kelas itu adalah konsep Merdeka Belajar. Nah, artinya peserta didik itu bisa menentukan sendiri tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian dia juga bisa mengasih saran seperti apa pembelajaran yang menyenangkan, sehingga terjadi kolaboratif antara guru dan peserta didik. Kemudian antara peserta didik yang Baik, Ibu Ria, mengenai pemerataan pendidikan ini, apa peran dari sekolah penggerak itu sendiri, Bu? Ya, jadi untuk pemerataan pendidikan saat ini kebijakan dari Kemendikbudristek itu adalah program sekolah penggerak. Pemerataan pendidikan pada program sekolah penggerak ini sesuai dengan visi pendidikan, pendidikan merata sampai di pelosok negeri. Nah, artinya melalui sekolah penggerak dengan mendapatkan informasi program-program sekolah penggerak, jadi sampai ke pelosok negeri. Jadi artinya sekolah penggerak ini diseleksi melalui perwakilan kepala sekolahnya, jadi kepala sekolahnya yang diseleksi sehingga sampai ke pelosok-pelosok negeri ya Mbak ya. Bahkan kalau di Kabupaten Banyuasin itu ada juga SD yang di perairan. Jadi artinya insya Allah ke depan pembelajaran yang diberikan melalui program sekolah penggerak ini betul-betul merupakan pembelajaran yang akan merubah mindset peserta didik. Baik, Bu Ria, dari Merdeka Belajar sendiri apa sebenarnya yang paling diinginkan dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan sendiri, Bu Ria? Ya Mbak, jadi yang jelas kita akan mengubah paradigma dan mindset pola pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, sekolah penggerak ini dimulai dari kepala sekolah yang unggul dan guru-guru yang unggul. Nah, artinya sebelum Bapak Ibu guru ini terjun ke melayani peserta didik, mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu, memahami kondisi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga antara guru dan peserta didik itu terjadi kolaborasi yang menyenangkan di kelas. Baik,
Kami ucapkan terima kasih Ibu Ria atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini, Bu. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu, Bu Ria. Ya, mohon maaf Mbak ya, kalau ini agak ramai di sini. Baik, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Dan saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Sudah 42 tahun SD Negeri 7 Kikim Timur belum dialiri listrik, dan di tahun 2021 aliran listrik baru terpasang dengan anggaran swadaya. Guru berharap peningkatan infrastruktur pendidikan terus ditingkatkan. Sudah 42 tahun SD Negeri 7 Kikim Timur, Kabupaten Lahat tidak menikmati fasilitas listrik. Padahal di tengah kemajuan zaman, sistem pembelajaran saat ini sudah mengacu kepada teknologi berbasis komputer. Menurut Kepala Sekolah Nung Nugroho, pihaknya berharap fasilitas pendidikan terus ditingkatkan agar pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan baik. Karena di era modern, sebagian besar sekolah sudah menggunakan peralatan elektronik sebagai media belajar. Karena di SD ini lama ini tidak ada listrik, makanya kami memberanikan diri untuk memasang dengan dana yang sangat minim, yang mana dana dari sekolah ini hanya sekitar 30%, nanti yang lainnya minta bantuan ke dua desa, yaitu Batu Urit sama desa Datar Sedang. Sementara itu, Hemalawati, guru yang mengajar di sana menuturkan, guru juga ingin memberikan pembelajaran yang berkemajuan sehingga meski sekolah berada di pelosok desa tetap dapat setara dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama ini kan punya listrik tuh sangat tidak terharap kan. Tapi sekarang karena ada kepala sekolah yang bertanggung jawab dengan masyarakat, jadi terciptalah bahwa listrik itu sudah dipasang di harapnya ke depannya semoga anak-anak kami bersama guru-guru dalam menjalani pelajaran itu semakin lancar. Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, era digitalisasi saat ini menjadi tantangan bagi para guru, di mana peran guru harus lebih optimal dalam penggunaan iptek sebagai sarana pembelajaran. Globalisasi menyebabkan negara-negara yang ada di dunia berevolusi menjadi desa global, dan warga dunia menjelma menjadi warga global. Indikasinya, bayi yang lahir pada abad ini merupakan manusia digital yang sangat akrab dengan dunia teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks pendidikan, saat ini kemajuan iptek menjadi pondasi serius yang harus dimiliki para guru, di mana sistem pembelajaran konvensional perlahan mulai ditinggalkan. Seperti halnya pandemi yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, menyebabkan perubahan pola belajar yang menyebabkan proses belajar mengajar harus menggunakan daring. Kendala penggunaan iptek banyak ditemui para guru, terlebih yang ada di desa-desa di Sumatera Selatan. Menurut pengamat pendidikan Sumatera Selatan Profesor Sirozi, pelatihan bagi para guru sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digitalisasi saat ini. Karena ilmu pengetahuan ya dan teknologi ini kan terus berkembang. Apalagi sekarang ini di era revolusi industri 4.0 ya, yang backbone-nya yang tulang punggung utamanya adalah teknologi digital. Dengan berbagai aplikasinya, dengan berbagai sistem dan softwarenya. Ya. Karena itu guru-guru kita itu harusnya punya kesempatan ya, yang yang terjadwal dengan baik untuk bisa mengupgrade kompetensi mereka. Ya. Secara rutin guru-guru itu harusnya selalu mendapat pelatihan-pelatihan yang relevan, yang up to date. Ulang. Sirozi menegaskan, generasi yang ada saat ini sangat akrab dengan dunia teknologi. Tentu asupan gizi keilmuan bagi para guru wajib dimiliki agar tantangan ini dapat teratasi. Dika Saputra, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI, Dinas Pendidikan Kota Palembang menggelar upacara dan sejumlah lomba. Sebagai penghormatan kepada guru. Momentum peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-76 PGRI Dinas Pendidikan Kota Palembang gelar upacara serta serangkaian lomba.
Momentum ini merupakan salah satu upaya mengingatkan kembali bahwa tugas guru berat serta mulia dan merupakan ujung tombak dalam menghasilkan anak didik yang cerdas. Pada Hari Guru tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya, karena proses belajar mengajar menggunakan daring dan ini merupakan tantangan besar bagi para guru untuk menghadapi evolusi cara belajar mengajar. Sebagaimana Kepres 78 tahun 1994 bahwa sebagai penghargaan pemerintah itu dijadikan sebagai Hari Guru Nasional. Momentum ini adalah satu upaya bagaimana kita untuk meningkatkan kembali, menyadarkan kembali, memotivasi kembali semua guru bahwa guru memiliki tugas yang mulia, guru memiliki tugas yang berat. Bagaimana seharusnya guru membentuk, menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak pelajar Pancasila yang memiliki karakter yang baik. Ini adalah tugas guru. Pada Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan Kota Palembang selain menggelar upacara juga mengadakan seminar untuk para guru, pemberian hadiah kepada siswa sekolah berprestasi, dan lomba nasi tumpeng. Kami dari PGRI bersama Dinas Pendidikan sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan video pembelajaran dan lomba video media, kemudian lomba vokal grup. Dan ini tadi sudah dilakukan pembagian hadiah bagi mereka yang mendapatkan juara-juara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk solidaritas para pendidik dan diharapkan menjadi ajang silaturahmi antar satu sama lain. Mengganti hari ulang tahun PGRI-nya dan Hari Guru Nasional, solidaritas kami butuhkan. Dan kepada semua panitia kami ucapkan terima kasih, kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, itu tema pusat, tapi kami juga bergerak dengan hati. Kami ikhlas menerima bahwa ini pengabdian kami kepada negara dan bangsa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, di Kabupaten Ogan Ilir digelar upacara yang berlangsung hikmat. Pemkab Ogan Ilir peduli dengan kinerja guru honorer dan TKS dengan mengalokasikan dana sebesar 1,8 miliar rupiah. Upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional digelar di lapangan Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Ogan Ilir. Diikuti perwakilan guru SD, SMP, dan SMA. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar hadir sebagai inspektur upacara. Bentuk perhatian konkret pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap nasib guru honorer dan TKS, terutama yang bertugas di lokasi terjauh, akan diberikan insentif uang operasional. Di tahun 2022, Pemkab Ogan Ilir melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Ilir telah menganggarkan dana 1,8 miliar untuk operasional guru honorer dan TKS se-Ogan Ilir. Dan momentum ini bagaimana kita dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan fasilitas pendidikan dan juga jaminan kesejahteraan para guru. Dan kami atas nama pemerintah kabupaten tentunya berkomitmen untuk ke semua hal itu, baik meningkatkan fasilitas, meningkatkan kesejahteraan guru, dan juga bagaimana untuk mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kita memberikan support kepada teman-teman, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, yang terutama di daerah-daerah pelosok yang sesuai disampaikan oleh Pak Bupati itu akan diperhatikan, mungkin akan mulai dilaksanakan pemberian insentif pada tahun 2022 yang sekarang sudah direkap oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir untuk pemerataan ya teman-teman kita yang ada di daerah seluruh pelosok Kabupaten Ogan Ilir. Bupati Ogan Ilir juga memberikan piala bergilir kepada perwakilan sekolah-sekolah yang mengikuti beragam lomba peringatan Hari PGRI ke-76 yang bertema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Ilir. Dalam peringatan Hari Guru Nasional, kesejahteraan guru honorer masih perlu diperhatikan. Peringatan Hari Guru secara resmi ditetapkan pada 1994.
melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Peringatan Hari Guru memiliki makna mendalam terkait peran para guru dalam dunia pendidikan sebagai pelita bangsa Indonesia. Namun hingga tahun 2021, nasib guru honorer masih jauh dari kesejahteraan. Seperti rendahnya gaji guru honorer di sejumlah sekolah yang jauh di bawah upah minimum Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu terdapat guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, namun belum mendapat peningkatan status atau belum diangkat menjadi ASN. Saya sudah menjadi guru honorer dari tahun 1999. Kalau saya untuk kedepannya, karena saya sudah sertifikasi di madrasah ini, masih untuk meningkatkan supaya kami itu diangkat menjadi infasing. Alhamdulillah lagi kalau ada sejenis P3K yang sekarang. Sudah jalan 3 tahun jadi guru honorer. Sebagai gurunya, sebagai profesinya tidak ada kendala sebagai gurunya, sebagai profesi ya. Tapi sebagai dari sisi yang lain, terutama dari pendapatan ya bisa dibilang minim. Kalau untuk mencukupi keluarga kurang. Kalau untuk pribadi, untuk diri sendiri ya dicukup-cukupin. Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib guru honorer, terutama yang telah lama mengabdi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, Pemprov Sumsel mengadakan seminar dengan tujuan membangun Sumsel mampu bersaing di dunia globalisasi. Di tengah pesatnya pertumbuhan dunia globalisasi, peran guru untuk memberikan ilmunya membangun cendekiawan yang mampu bersaing sangat dibutuhkan. Seiring dengan hal itu, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2021, Pemprov Sumatera Selatan dan para guru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mengadakan seminar. Temanya membangun SDM Sumsel berdaya saing dengan Cambridge English Qualification, di mana ada kurikulum baru untuk SMA, khususnya di Provinsi Sumsel, yaitu bahasa Inggris dengan standar Cambridge. Rekomendasi kepada 3 penjuru angin, 1 kepada siswa, 2 kepada guru itu sendiri, 3 kepada pemerintah dan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dilanjutkan lagi dengan pemilihan duta bahasa Inggris. Untuk duta-duta bahasa Inggris ini akan kita seleksi sebagai VR nantinya. Akan kita gunakan sebagai VR bagi Sumatera Selatan. Nah, duta-duta ini nanti akan dilanjutkan dengan bahasa lainnya setelah sukses jika duta bahasa Inggris. Sementara itu, Leriva selaku Duta Literasi mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Setiap hari kita harus mengapresiasi guru-guru kita yang sudah mengantarkan kita hingga di posisi kita sekarang. Karena tanpa guru kita bisa apa? Bisa jadi apa? Dan itu tidak luput dari jasa guru. Entah itu jadi kepala daerah sekalipun, itu tentunya tidak luput dari ajaran guru-guru pada saat masa sekolahnya. Nah, pada momentum ini juga kita juga ada launching duta bahasa Inggris. Nah, ini tugasnya adalah nantinya mereka adalah menghilangkan. Jadi saya tadi bilang pada saat pidato saya yaitu boundaries. Jadi Masai Safita, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Momentum Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021 jatuh pada hari ini. Banyak harapan para guru honorer di Kabupaten Empat Lawang, terutama tentang nasib mereka ke depan dan kesejahteraan yang perlu ditingkatkan. Kita akan mengetahui bagaimana harapan para guru di Kabupaten Empat Lawang. Untuk itu langsung saja kita akan sapa reporter kami yang ada di sana. Selamat petang, Diah Anggraini, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Nanda dan Caca. Memang diketahui berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, jumlah tenaga guru honor di Empat Lawang ini sebanyak 3.826 tenaga didik. Dengan jumlah upah minimum yang sangat minim dan yang didapat pun sangatlah tidak sebanding dengan pengabdian
dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dan ada juga beberapa guru honor yang mengaku hanya digaji 300 hingga 400.000 rupiah per bulannya dengan menggunakan anggaran dana bos sekolah. Dan tentu kualitas pendidikan yang baik harus didukung dengan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini, yaitu 25 November 2021, guru honor di Kabupaten 4 Lawang meminta adanya peningkatan kesejahteraan baik dari upah minimum maupun jaminan kesehatan. Berikut kutipan wawancara kami bersama tenaga pendidik guru honor SD Negeri 8 Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang ini. Nah, untuk pemerintah semoga kami yang terutama untuk guru honor ini lebih disejahterakan lagi. Nah, untuk sekarang kan kami ini lagi mengikuti tes P3K. Semoga untuk tes ini kami dipermudah dan soal-soalnya dipermudah, dan semoga untuk passion grade-nya kalau bisa diturunkan lagi biar untuk guru-guru yang sudah honor sudah lama itu bisa untuk lulus menjadi ASN P3K. Ya, sementara itu, saudara, memang sebelumnya sebanyak 1.443 tenaga guru honor di 4 Lawang telah melakukan tes seleksi P3K. Sementara yang lulus ini hanya 174 guru, dan masih belum diketahui pasti baik guru yang lulus maupun yang belum lulus karena masih menunggu keputusan dari Kemendikbud RI. Demikian laporan kami langsung dari Kabupaten 4 Lawang, di Anggraini melaporkan. Baik, terima kasih Dia dan selamat bertugas kembali. Dia Anggraini melaporkan langsung terkait kesejahteraan guru di Kabupaten 4 Lawang. Dan kita ikuti informasi selanjutnya. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, sejumlah guru honorer di Kota Lubuk Linggau berharap perhatian pemerintah, terutama persoalan kesejahteraan, dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara. Pilihan ganda. Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Di momen ini sejumlah guru pun berharap perhatian dari pemerintah, terutama persoalan kesejahteraan dan pengangkatan status guru honor menjadi tenaga P3K bahkan ASN. Seperti diungkapkan salah seorang guru honorer di SMP Negeri 2 Kota Lubuk Linggau, Yesi Aprianti. Yesi Aprianti yang sudah mengabdi sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia selama 15 tahun mengaku sangat bangga dan menyenangkan menjadi seorang tenaga pendidik. Ia sangat berharap dapat diangkat menjadi ASN. Merasa senang terus lah, yang namanya ngajar memang cita-citanya mau jadi guru. Jadi dukanya nggak ada, suka semua. Pertama kali upah 90.000. Itu pertama kali 90.000 itu. Sekarang berapa sekarang? Sekarang sudah jutaan. Kalau harapan aku sebagai guru honorer, semoga seluruh guru honorer seluruh Indonesia diangkat semua menjadi ASN. Sementara itu di Hari Guru Nasional, ratusan pelajar SMP memberikan ucapan selamat berupa buket bunga dan kue sebagai ungkapan terima kasih para siswa terhadap guru sebagai pahlawan. Anak-anak OSIS punya inisiatif tersendiri kepada Bapak Ibu guru, kepada sekolah, dan ini merupakan apresiasi yang besar bahwa mereka sangat peduli dengan guru-guru di Kota Lubuk Linggau, khususnya SMP 2. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi seputar Porprov Sumsel ke-13 akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.